Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permusis Kabui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Abdul Qadir Bajamal. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang analisis model sistem antrian pada pelayanan administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model sistem antrian yang digunakan pada bagian pelayanan administrasi kampus AMIK BSI Bandung. Analisa model sistem antrian memiliki pola kedatangan, berdistribusi, version, dan ukuran keefektifan sistem antrian menggunakan WinPSB. Model antrian pada pelayanan administrasi kampus menggunakan single channel, single phase. Hasil analisis model sistem antrian menunjukkan bahwa tidak perlu penambahan petugas pelayanan dengan idle time lebih besar dari 83%. Model pada pola kedatangan berdistribusi version, ukuran keefektifan pelayanan administrasi 8,33% untuk rata-rata kedatangan 1, 16,67% untuk rata-rata kedatangan 2, dan 25% untuk rata-rata kedatangan 3. Sedangkan asumsi rata-rata pelayanan adalah 12. Semua sependapat bahwa apabila antrian yang terjadi cukup panjang, maka dapat menimbulkan persepsi tersendiri bagi kepuasan yang membutuhkan pelayanan. Septiani, Bigati, dan Fatmasari 2017, Widiaja dan Deswindi 2010, Kakiai 2004, Nur Fitria, Nuraini, dan Utami 2016. Sehingga permasalahan antrian harus diselesaikan dengan cepat dan tepat dalam penyelenggaraan jasa pelayanan. Teori antrian berhubungan dengan pelanggan harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan. Terdapat beberapa cara untuk meneliti antrian, yaitu pendekatan riset operasi dan simulasi. Widiaja dan Deswindi 2010, Nur Hayati dan Kartono 2014. Sedangkan menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa proses antrian adalah proses kedatangan, kemudian menunggu dalam baris antrian jika pelayanan sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas setelah dilayani. Kahayu, Wasono, dan Utami 2017, Septiani, Bigati, dan Fatmasari 2017, Nur Fitria, Nuraini, dan Utami 2016, Siregar 2015, Faisal 2005, Nur Hayati, dan Kartono 2014. Sedangkan untuk proses analisa antrian pelayanan ditentukan terlebih dahulu model sistem antriannya. Persoalan antrian ini disebabkan oleh banyaknya yang datang atau pelanggan yang ingin dilayani sedangkan jumlah pelayanan terbatas. Contoh permasalahan antrian bisa ditemukan pada antrian teller bank, antrian pengisian bahan bakar minyak, antrian kantor pos, antrian tiket kendaraan umum, antrian pasar swalayan, antrian administrasi sekolah atau perguruan tinggi, antrian pasien rumah sakit, dan lain sebagainya. AMIK BSI Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Bukan menjadi permasalahan yang serius berkenaan dengan proses pelayanan pada bagian administrasi. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem antrian pada pelayanan administrasi kampus AMIK BSI Bandung memiliki pola waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dan ukuran keefektifan sistem antrian menggunakan WinPSB. Sistem antrian pada administrasi kampus AMIK BSI Bandung termasuk single channel, single phase atau satu saluran satu tahap.
yang memiliki satu fasilitas pelayanan yang diakhiri oleh suatu antrian tunggal. Penelitian ini dibuat mulai dari analisis sistem antrian yang sudah diterapkan dan pengambilan sampai pengolahan data menggunakan SPSS sampai penentuan jumlah administrasi ideal dengan memenuhi steady state kurang dari 1 dengan distribusi dan parameter ukuran keefektifan pelayanan menggunakan WinPSP. Kajian pustaka dan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah model antrian teori atau queuing teori, merupakan salah satu bagian dari teori probabilitas atau probabilistic theory tahun 1996. Implementasi dari teori ini salah satunya digunakan untuk kemacetan lalu lintas telepon. Penulisan model antrian mengikuti notasi Kendall dengan bentuk ABC, kemudian ditambahkan dengan simbol E sehingga menjadi bentuk A, B, C, D, E. Simbol tersebut diberi nama notasi Kendall-Lee. Proses penentuan model antrian dalam sistem antrian harus memperhatikan unsur-unsur dasar pendukungnya. Unsur-unsur dasar tersebut dijadikan referensi atau acuan oleh penyedia fasilitas layanan dalam memberikan pelayanan terhadap para pelanggan. Salah satunya, unsur dasar pada sistem antrian adalah pola kedatangan pelanggan. Alur proses kedatangan pelanggan dapat terjadi secara individu maupun berkelompok, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Asumsi model antrian. Perhatikan kondisi antrian Sobekti dan Binatari 2017, di mana kedatangan terjadi selama interval waktu dikendalikan oleh beberapa asumsi berikut. Asumsi yang pertama adalah peluang suatu kedatangan terjadi antara T dan TS plus hanya bergantung pada panjang S. Artinya peluang tidak bergantung pada T atau banyaknya kejadian yang terjadi selama periode waktu. Asumsi yang kedua, peluang suatu kejadian terjadi dalam interval waktu yang singkat adalah positif tetapi kurang dari 1. Kemudian asumsi yang ketiga adalah setidaknya ada satu kejadian yang terjadi dalam interval waktu singkat. Proses Poisson merupakan suatu proses banyaknya kejadian selama interval waktu tertentu. Adalah Poisson dan interval waktu antara dua kejadian berturut-turut adalah eksponensial. Gross and Harris 1998. Proses Poisson ini ditunjukkan menggunakan ketiga asumsi tersebut, Sobekti dan Binatari 2017. Secara umum, model antrian diasumsikan jika rata-rata kedatangan dan rata-rata pelayanan berdistribusi Poisson, maka waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Gross and Harris 1998. Jadi, penentuan model antrian Poisson memiliki dua asumsi yang harus diperhatikan terkait dengan distribusi data, yaitu data berdistribusi Poisson dan data berdistribusi eksponensial. Gross and Harris 1998. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data pada bagian administrasi, analisa hasil model antrian, dan analisis hasil model antrian menggunakan WinQSP. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu pengamatan langsung pada sistem antrian pelayanan pada administrasi kampus AMIK BSI Bandung. Pengambilan data dilakukan selama 2 hari, 17 dan 18 Januari 2018. Waktu pengambilan data pada tanggal 17 Januari 2018 dilakukan pada pukul 14.15 sampai 21.15 waktu Indonesia Barat, yaitu 1 shift. Sedangkan pada tanggal 18 Januari 2018 dilakukan pada pukul 7.30 sampai 21.15 waktu Indonesia Barat atau 2 shift. Pengumpulan data yang berkenaan dengan kedatangan dan pelayanan dengan metode observasi, yaitu mengukur waktu antara kedatangan dan selesai pelayanan yang berturut-turut untuk memperoleh waktu lama pelayanan. Menghitung jumlah kedatangan selama satu satuan waktu yang dipilih adalah 30 menit. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan distribusi pola kedatangan dan waktu pelayanan menggunakan olah data IBM SPSS Statistik 20. Hipotesis untuk pola kedatangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO, pola kedatangan berdistribusi Poisson. H1, pola kedatangan tidak berdistribusi Poisson.
Hipotesis untuk waktu pelayanan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H.O. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. H1. Waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. 2. Menghitung ukuran keefektifan antrian pada pelayanan administrasi menggunakan WLN QSB, yaitu A. Faktor pemanfaatan, B. Nilai harapan banyaknya mahasiswa atau umum dalam sistem antrian maksi Aritekno Insentif 11. C. Nilai harapan banyaknya mahasiswa atau umum dalam antrian. Implementasi model antrian. Hipotesis menentukan langkah-langkah pengujian menggunakan tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. H0. Data sampel hasil observasi dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi Poisson. H1. Data sampel hasil observasi tidak dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi Poisson. Pengambilan data dilakukan dengan mencatat waktu datang dan waktu selesai pelayanan yang memasuki pelayanan administrasi. Kesimpulan dari hasil uji Poisson diperoleh bahwa data kedatangan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 1,71. Ukuran keefektifan sistem antrian pada waktu 7.30 sampai 8.30 WIB yaitu P sama dengan 8,333%. Artinya petugas pelayanan administrasi akan sibuk melayani mahasiswa dan umum selama 8,33% waktunya, sedangkan 91,67% dari waktunya tidak ada pelayanan. LS sama dengan 0,0909. Artinya petugas pelayanan dapat mengharapkan 0,09 orang yang berada dalam sistem. LI sama dengan 0,0076. Artinya mahasiswa atau umum yang menunggu untuk dilayani dalam sistem sebanyak 0,0076 orang. PS sama dengan 0,0909 jam, menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa atau umum menunggu dalam sistem selama 0,0909 jam. WQ sama dengan 0,0076 jam, menunjukkan bahwa waktu rata-rata mahasiswa atau umum menunggu dalam sistem selama 0,0076 jam. Berikut ini analisis model sistem antrian dan pelayanan administrasi. Pada tabel di samping, pelayanan administrasi dengan model antrian single channel, single phase, hasil perhitungan 1 kurang P didapatkan lebih dari 83% dari waktu tidak ada pelayanan. Tidak ada antrian yang signifikan pada proses pelayanan di bagian administrasi, sehingga petugas pelayanan masih cukup dengan 1 orang dan 1 PC komputer, dan bahkan lebih banyak waktu yang tidak digunakan untuk pelayanan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa sistem antrian pada pelayanan administrasi kampus AMIK BSI Bandung mengikuti alur atau pola kedatangan yang berdistribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Proses antrian pada pelayanan administrasi kampus menggunakan model single channel, single phase. Ukuran keefektifan menggunakan WIN-QSB menunjukkan bahwa pelayanan administrasi sebesar 8,33% untuk rata-rata kedatangan 16,67% untuk rata-rata kedatangan 2 dan 25% untuk rata-rata kedatangan 3, sedangkan asumsi rata-rata pelayanan adalah 12. Tidak perlu penambahan petugas pelayanan dengan idle time lebih besar dari 83%. Saran,
Model antrian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan multi-channel multi